Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Kembali lagi nih dengan channel YouTube saya, Sujani Pandanwangi Mekar Berseri di pagi hari. Hai Sobat Mahasiswa, saya Sujani Pandanwangi, NIM 2110202003 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar dengan mata kuliah, pengembangan media, dan sumber belajar. Selanjutnya adalah materi-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengulas materi minggu lalu. Yang kedua adalah klasifikasi sumber belajar. Yang ketiga adalah kegunaan sumber belajar dan manfaatnya. Yang keempat adalah instrumen pengukuran nilai dan tujuan hasil belajar. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan mengulas kembali materi minggu lalu. Apa sih sumber belajar itu? Mari sini dengerin sampai habis, saya akan menjelaskan kembali tentang sumber belajar itu tersebut. Baiklah, saya akan mengulas kembali materi minggu lalu. Dalam ilmu pengetahuan, sumber belajar meliputi sumber materi yang dapat dijadikan bahan ajar si pelajar. Maksudnya di sini adalah sumber-sumber bahan ajar dan belajar menjadi segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap materi peserta didik, sehingga sumber belajar tidak dapat dilepaskan lagi bagi seorang pendidik dan peserta didik. Jadi dapat diartikan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran untuk belajar seseorang. Sedangkan menurut AECT, semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi kemudahan belajar bagi siswa karena sumber belajar tidak hanya benda saja, namun juga dapat berupa manusia seperti guru, teman, dan sebagainya. Dan juga fasilitas seperti gedung, ruangan, lapangan, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Ini adalah contoh sumber belajar yang ada di sekitar kita seperti guru dan teman, beserta fasilitas seperti gedung dan ruang kelas. Sumber belajar ini akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar. Apa sih klasifikasi itu? Mengklasifikasi sumber belajar tidaklah mudah karena disebabkan sulitnya mencari definisi yang tegas dan pasti tentang sumber belajar. Namun dari beberapa definisi ditemukan ada indikasi dalam mengklasifikasi sumber belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi sumber belajar dalam kawasan. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya semua bidang studi seperti PAI, IPS, IPA, bahasa, dan ekonomi. Yang kedua adalah orang. Orang adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelolaan, dan penyajian pesan. Contohnya seperti guru pembimbing tutor, murid, pembicara. Yang ketiga adalah bahan. Bahan adalah sesuatu atau media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Contohnya seperti transformasi, bingkai, film, video, buku, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang keempat adalah alat. Alat adalah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya seperti proyektor, slide, film, radio, tape, TV, dan lain-lain. Yang kelima adalah teknik. Teknik adalah acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan. Contohnya seperti pengajaran terprogram, belajar mandiri, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan adalah menyampaikan pesan, situasi sekitar pesan yang diterima. Contohnya lingkungan fisik, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar yang dilihat dari asal-usul. Klasifikasi sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Yang kedua adalah sumber belajar yang tersedia. Sumber belajar yang dirancang adalah sumber belajar yang memang sengaja dimuat untuk tujuan instruksional. Oleh karena itu, dasar rancangannya adalah isi tujuan kurikulum dan karakteristik siswa tertentu. Sumber jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional.
Yang kedua adalah sumber belajar yang tersedia sehingga tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis by design. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan sumber belajar dan manfaat sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk cetak. Contohnya seperti buku teks. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Kegunaan buku teks pelajaran yang pertama, membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pembelajaran. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru. Yang keempat, memberi pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. Yang kelima, menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan pangkat dan golongan. Yang keenam, menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan. Yang kedua adalah sumber belajar di lingkungan. Ada beberapa kelebihan lingkungan yang akan didapat jika guru menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, 1. Lingkungan adalah sumber belajar real. Bila guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, ini berarti guru telah menggunakan sumber belajar real sesungguhnya, bukan berupa tiruan atau model. Yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa akan lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat nyata dan asli dibanding tiruan atau model. Yang ketiga, lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. Sebagai sumber belajar real dan menarik, lingkungan akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, mengaktifkan belajar siswa. Belajar dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran akan membuat siswa aktif. Ini dikarenakan mereka akan lebih mudah berinteraksi dengan alam. Yang kelima, memperkaya sumber belajar di kelas. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa tentu saja akan menambah ragam dan memperkaya sumber belajar lain di kelas. Siswa menjadi tidak hanya duduk-duduk di kelas dan belajar seperti biasa. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Bila siswa berhasil memaknai lingkungan yang mereka pelajari, maka akan muncul dampak pengiring yang amat penting, yaitu rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Ambil contoh seperti ketika siswa diajak mempelajari bagaimana pola pikir masyarakat di sekitar sekolah tentang sampah dan kebersihan, maka mereka akan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan di lingkungan sekolah mereka sendiri atau di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat sumber belajar. Yang pertama, keuntungan bagi siswa. Manfaat bagi siswa yang pertama adalah siswa lebih berminat dalam mengembangkan gagasan. Yang kedua, siswa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa dapat mendemokrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia. Yang keempat, siswa lebih mudah menguasai materi yang diajarkan oleh guru dalam kaitannya dengan belajar individual sumber belajar yang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Guru dapat memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber belajar. Guru dapat memberikan pengertian kepada murid tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Guru dapat menggantikan fasilitas murid dalam mengajar tradisional dengan belajar aktif yang didorong oleh minat dan keterlibatan diri di dalamnya. Guru bisa meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran. Guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk belajar menurut kecepatan dan kesanggupannya. Guru lebih fleksibel dalam menggunakan waktu dan ruang belajar. Dan yang terakhir, guru akan mengembangkan kepercayaan diri dalam hal belajar yang memungkinkan untuk melanjutkan belajar sepanjang hidupnya. Selanjutnya adalah manfaat sumber belajar dalam kegiatan belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, sumber belajar dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi atau dilihat secara langsung atau konkret seperti model, foto, dena, dan sebagainya. Dan selanjutnya, sumber belajar dapat menambahkan dan memperluas pengetahuan dan pengalamannya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran dan penilaian hasil belajar. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk dalam rangka pengumpulan data. Dalam pendidikan, instrumen yang dapat dipergunakan untuk menilai proses dalam hasil belajar terhadap peserta didik. Instrumen pengukuran dan penilaian hasil belajar ini terbagi menjadi dua, seperti tes dan non-tes. Tes ini terbagi menjadi tiga, yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga tes perbuatan atau tindakan. Yang kedua non-tes, yang pertama seperti angket, wawancara, observasi, skala sikap, skala bertingkat, dan daftar cek. Jadi, kesimpulan materi yang telah saya sampaikan adalah sumber belajar ini memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, karena dengan tersedianya sumber belajar yang memadai akan membantu guru dan siswa dalam memudahkan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Semoga kita menjadi guru yang kreatif yang bisa membangkitkan semangat siswa.